Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Eksekusi lahan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Warga menilai eksekusi 12 rumah itu salah sasaran. Warga perumahan Puri Asih Sejahtera, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, terlibat aksi dorong dengan polisi dan jurusita Pengadilan Negeri Bekasi saat eksekusi berlangsung. Tidak hanya ricuh, warga juga membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi penolakan. Warga menilai penolakan warga terjadi karena eksekusi dilakukan tidak sesuai. Warga merasa sudah membayar lunas rumah yang dihuni, tetapi kontraktor belum memberikan sertifikat hak milik SHM. Hingga akhirnya pengembang PT Puri Asih Sejahtera dinyatakan kolaps. Lalu tiba-tiba katanya ada pelelangan dari Taspen ke Taman Puri Indah. Jadi yang menggugatnya adalah Taman Puri Indah. Kalau kami adalah Komplek Puri Asih. Mereka klaim mereka milik, nah sebenarnya kita tempur lah di pengadilan. Karena waktu dia melakukan lelang Taspen itu dia bilang itu tanah kosong. Pada di sini itu ada 100 unit rumah. Ada manusia yang di sini yang menempati rumah. Dan kalau sudah ada bangunan rumah, itu di mana-mana itu kan pasti ada IMB. Jadi bukan bangunan liar itu. Sementara itu, jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan eksekusi sudah berdasarkan kekuatan hukum tetap putusan pengadilan dengan penggugat PT Taman Puri Indah. 12 rumah yang kita eksekusi hari ini ya, itu berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu ya Bapak-Bapak semuanya ya. Dan eksekusi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bu, penggugatnya siapa sih Bu? Atas nama siapa Bu? Penggugatnya itu atas nama PT Taman Puri Indah Pak. PT Taman Puri Indah. Sementara itu, kuasa hukum PT Taman Puri Indah TPI, Kus Priyanto, sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemilik lahan baru, menyatakan bahwa pengosongan lahan tersebut sudah melalui mekanisme dari Pengadilan Negeri Bekasi. Menurutnya, pada 7 Januari 2026, Pengadilan Negeri Bekasi melalui suratnya nomor 6551 akan melakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan terhadap 12 unit tempat tinggal yang berada di perumahan Puri Asih Sejahtera untuk diserahkan kepada PT TPI. Kegiatan hari ini adalah hasil dari putusan pengadilan, di mana Pengadilan Negeri Bekasi itu memerintahkan untuk melakukan pengosongan dan menyerahkannya kepada kami sebagai pemenang dan pemohon. Ya, ini adalah hasil dari setahun yang lalu kami sudah bermohon. Ya, sebenarnya di Agustus itu udah ingin melakukan eksekusi, tapi karena ada huru hara ya, maka itu diundur. Gitu. Hari ini kegiatannya ada 12 unit rumah, ya, Blok C dan Blok D, di mana semua adalah berdasarkan putusan yang sudah ingkrah, gitu. Jadi sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Menurut kuasa hukum PT TPI, 12 unit tempat tinggal yang dieksekusi ini merupakan putusan lama, sedangkan untuk unit rumah yang lain kini statusnya masih berproses di pengadilan. Alexander Belegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Untuk membahas duduk perkara eksekusi 12 rumah di perumahan Puri Asih Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, kita akan berbincang dengan Ketua RT 07 Perumahan Puri Asih Indah Denisas melalui sambungan telepon dan juga kuasa hukum PT Taman Puri Indah Kus Priyanto melalui sambungan daring. Selamat siang Pak Deni dan juga Pak Kus, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak. Baik, saya akan ke Pak Deni dulu, Pak RT. Pak RT, sejauh ini bagaimana sejarah hunian warga di 12 rumah yang dieksekusi? Apakah benar warga telah menempati sejak awal tahun 80-an dan membeli secara sah dari pengembang maksud saya PT Puri Asih Sejahtera? Jadi kalau saya boleh cerita, historisnya pada saat tahun 1983, itu kami warga, baik itu orang tua kami dulu, itu sudah ada transaksi dengan developer namanya PT Puri Asih Sejahtera. Kemudian di dalam proses itu ada dua. Satu yang sudah bayar lunas cash kepada PT Puri Asih Sejahtera. Yang kedua itu adalah pembelian nanti berupa kredit, itu nanti kan biasa ke BTN. Nah dalam proses ini berjalan, tiba-tiba itu kita nggak tahu
Yang untuk yang kredit itu ternyata bermasalah, tidak bisa diterima di BTN pada waktu itu. Usut punya usut, ternyata Puri ASI ini ada masalah dengan taspen. Kami sebagai konsumen itu kan tidak tahu menau masalah Puri ASI dengan taspen. Kemudian taspen melakukan lelang tanpa sepengetahuan warga. Yang dilelang itu disebutkan tanah kosong dengan jumlah sekian hektar. Padahal di dalam tanah kosong itu sudah berdiri 100 unit rumah. Yang itu pembelian itu juga sah karena ada transaksinya, ada yang bayar cash, ada yang sudah bayar DP, ada yang sudah membayar cash kelebihan tanah. Contoh rumah mereka itu ada yang di hook, tanah itu lebih, itu mereka bayar cash. Artinya ini kan bukan menempati tanah orang, tidak menempati tanah tidak bertuan, tidak menempati tanah negara. Kami, orang tua kami itu datang waktu itu dengan niat membeli, ada transaksi. Kemudian ada masalah lelang itu, kami warga pun tidak pernah dilibatkan. Buktinya ini juga ada rancu lelang itu nggak bisa disurvei, Mbak. Kalau mereka survei, seharusnya tahu bahwa bukan ini tanah kosong. Betul memang tanah Puri ASI itu yang itu kosong itu memang sudah dilelang, tapi ini kan ada 100 unit rumah, sudah ada bangunan yang sudah dibangun oleh PT Puri ASI dan sudah ditempati oleh manusia. Nah, di sini ada ketidakadilan. Kalau ini memang dilelang kami dilibatkan, mungkin pada waktu itu kami pun, orang tua kami pada tahun 83, 84, itu juga mungkin untuk bisa ikut untuk di proses lelang. Ini nggak ada. Nah, tiba-tiba tahun 90 berapa saya lupa, tiba ada gugatan. Ada dari pihak Taman Puri Indah yang katanya mereka lah penguasa yang menang dari lelang yang dilakukan oleh Taspen. Itu kita nggak tahu, kan tahunya cuma hanya dengan Puri. Kemudian nggak ada, kalau katakanlah iya, nggak pernah ada upaya untuk mengedepankan rasa kemanusiaan. Kan bisa duduk bareng, cari solusi, melibatkan pemerintah segala macam. Ini nggak ada. Tiba-tiba kemarin melakukan putusan yang katanya sudah ingkrah, kami diusir 12 rumah dari 100 rumah unit yang ada di sana. Ini kan nggak ada keadilan. Apalagi pada saat putusan surat yang yang dibawa kemarin itu juga selevel badan pemerintah pengadilan itu salah, keliru. Dia sebutkan Jalan Jawa nomor C sekian, itu nggak ada. Ini aja berarti kan sudah ada kekeliruan. Nah, ini yang kami coba upayakan. Kita ayo duduk lagi, balik lagi, biar kami nggak sadis, Mbak, kemarin itu. Isinya juga pengosongan. Ternyata setelah dikosongin rumah itu mau dihancurkan. Dia kirim lagi deko. Nah, inilah kami lawan kemarin. Deko akhirnya dipulangin, tapi tetap pakai tenaga manusia itu semua dihancurkan. Padahal kalau berdasarkan surat dari yang jurusita yang datang itu ada pengosongan. Ini benar-benar nggak manusiawi. Kemudian disebutkan sama penggugat, ada tempat yang disediakan. Setelah tempat itu kami survei, itu pun juga tidak layak. Tidak bisa untuk ditempatin untuk yang katanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita minta bukti tertulisnya untuk kita pegang, itu pun juga nggak bisa disajikan oleh yang jurusita dari pengadilan. Ini yang saya jelaskan. Jadi benar nggak ada keadilan. Dan kami sudah mengirimkan pengaduan surat, baik itu ke Komisi 3 DPR RI, kami sudah kirimkan, ke Pak Wali Kota juga kami sudah kirimkan. Ya pokoknya kami mencari keadilan gitu loh, Mbak. Oke, Pak Denny, kalau begitu saya langsung tanyakan juga ke Pak Kus Prianto di sini. Pak Kus, apa klaim dari PT Taman Puri Indah yang menggugat warga atas 12 rumah tersebut yang kalau kita runut juga kasus ini udah dimulai di tahun 2008? Baik, terima kasih. Momen ini saya pergunakan sebagai penjelas dari beberapa berita yang beredar di media sosial. Memang kasus ini dimulai sejak tahun 2008 dan 2009. Jadi ada 2 perkara. 2008 itu nomor perkaranya 246 dan 2009 itu perkaranya 297. Kedua perkara ini semuanya sudah ingkrah sejak 2024 Desember. Ya, jadi pada tingkat pertama kita dimenangkan, pada tingkat banding kita dimenangkan, tingkat kasasi dimenangkan, hingga di PK kita dimenangkan. Nah, kalau kita bicara sejarah tentang lahan yang ada di area tersebut, 12 unit yang kemarin kita mohonkan untuk melakukan eksekusi adalah
terhadap perkara-perkara yang sudah ingkrah yang tadi saya sebutkan. Semuanya ada 12. Kemudian tentang bagaimana ceritanya ya seperti Pak RT katakan, itu harusnya disampaikan harus berdasarkan fakta dan bukti. Dengar cerita memang berdasarkan alat bukti yang saya terima ya, itu memang dahulu antara Taspen dengan PAS ya, Perumahan ASI Sejahtera, itu sedang ada masalah pidana saat itu, sehingga aset-aset yang dikelola oleh PAS itu diambil alih oleh Taspen. Cuman sayangnya kenapa harus PT klien kami yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada yang dirasakan oleh warga gitu. Maaf Pak Kus, maaf saya potong, tapi apakah dalam proses ini selama ini dari 2008 hingga eksekusi saat ini, apakah warga sekitar klien Anda juga sudah mengajak mediasi atau dialog supaya sudah. tidak ada, Sudah. supaya tidak, ditahan dulu Bapak jawabannya, kita tahan dulu. Kompas Siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami saudara. Kompas Siang masih kembali menyapa Anda saudara. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Kus Priyanto, kuasa hukum PT Taman Puri Indah, dan juga Denny Sas, Ketua RT 07 Perumahan Puri ASI Indah. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Pak Kus, sebenarnya udah ada dialog atau mediasi belum sih Pak antara warga dan juga PT Taman Puri Indah ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya setiap permasalahan yang masuk ke area pengadilan pasti ada dialog, ada mediasi. Bahkan kami dari pihak TPI sebelum perkara ini masuk ke pengadilan itu ada beberapa kali kita melakukan upaya komunikasi dengan warga ya. Nah, kenapa akhirnya ini sampai masuk ke meja pengadilan ya terhadap 12 ya, bukan seluruh warga tapi terhadap 12 perkara ini, karena info yang saya dapat 12 orang ini adalah waktu saat itu adalah koordinator warga. Karena komunikasi selalu terbentur, nggak mencapai kesepakatan, akhirnya kita uji di pengadilan gitu ya. Oke, saya langsung bertanya ke Pak RT. Pak Denny, tadi katanya sudah ada dialog dengan warga. Nah, kenapa 12 rumah? Karena 12 rumah ini adalah koordinatornya seperti itu. Apakah memang Pak Denny juga pernah dilibatkan dalam perbincangan atau mediasi ini? Tidak pernah Mbak, saya sudah menjabat 3 periode RT di Komplek Puri ASI. Sorry Mbak ya, itu bukan Komplek Puri Indah, Puri ASI Sejahtera, kompleks saya sekarang ini gitu loh, jadi beda. Terus nggak pernah ada dialog, terus kalau disebutkan yang 12 itu adalah sebagai koordinator itu juga salah, nggak ada yang koordinator gitu loh. Jadi kami aneh aja, mohon maaf Pak Tri, lawyernya nggak pernah ada kita dialog, bahkan ketemu juga saya juga belum pernah. Jadi kalau disebutkan itu, saya bisa jawab itu salah Pak, nggak pernah kita ada komunikasi, nggak pernah kita ada dialog. Nah gimana tuh Pak Kus, katanya nggak pernah ada dialog, ini Pak RT udah 3 kali menjabat nih, nggak pernah tuh ada dialog ya Pak Kus? Betul. Ya, sayangnya Pak RT dan saya pun tidak ada bukti, jadi kita sama-sama bisa ngeklaim gitu ya. Cuman yang pasti adalah ketika perkara masuk pengadilan pasti ada mediasi, didahului oleh mediasi. Itu yang paling pokoknya aja deh. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Mediasi yang ada di pengadilan itulah salah satu yang bukti di mana kita bisa ada bermediasi saat itu. Itu aja. Lalu selain proses yang dilakukan sekarang, apa yang mau dilakukan lagi Pak Kus? Karena kita tahu di sini ada masyarakat yang tinggal selama berpuluh tahun di sana. Maaf, gimana? Ya ini setelah proses eksekusi yang dilakukan sekarang, apa yang mau dilakukan? Karena tadi sempat dikatakan Pak RT ada hunian sementara, tapi pas dicek juga nggak layak juga. Apa yang mau dilakukan Pak Kus? Iya, jujur ya, sampai saat ini sebenarnya kami masih terbuka upaya dialog-dialog itu, gitu kan. Kami pun nggak bisa memberikan sesuai dengan keinginan warga, karena jauh-jauh hari kami pun sudah melakukan komunikasi, bahkan kami pada bulan Mei 2025 ya kami sudah memberitahukan untuk segera dikosongkan, dan kami memberikan dana bukan kerohiman ya, tapi uang pindah sebesar 3 juta tapi ditolak oleh warga. Buktinya apa? Di sini ada tantangan Bu RT
Ya, Pak RT, surat ini maaf saya potong sampaikan. Pak Kus. Pak RT ada uang yang ditawarkan, uang pindah Pak RT. Tanggapannya gimana? Nggak ada. Nggak Kalau ada. Pak RT, saya nggak ketemu Pak RT. Saya ketemu sama Ibu RT. Tanda tangannya ada di sini. Ini suratnya ada. Ya, ini sebagai bukti bahwa saya sudah berupaya melakukan komunikasi. Dan yang terakhir ya ini komunikasi terakhir. Ada satu rumah di blok, saya lupa di blok mana. Kalau nggak salah blok C belakang. Di tengah-tengah, saya ketemu sama warga yang sudah lansia. Dia marah-marah saya. Ya, dia maki-maki saya. Dan ada perumahan yang dijadikan usaha konveksi. Dia menunjukkan surat juga ke semua warga yang saya temui pada saat itu. Silakan datang ke rumah Pak RT. Maka itu saya mengambil opsi, oke, saya datang ke rumah Pak RT. Saat itu Pak RT ada di Bandung, sedang bertugas, kata Bu RT. Saya nggak tahu apakah Bu RT menyampaikan kedatangan saya melalui Bepom, saya nggak tahu. Cuman katanya tidak bisa dihubungi. Maka itu saya minta ke Bu RT, ya udah Bu, ini ada surat pemberitahuan dari kami, tolong diterima aja, gitu. Pak Denny, tanggapannya Pak Denny? Nggak ada. Yang namanya untuk komunikasi tentu nggak seperti itu, Bu. Kalau cuma hanya pemberitahuan rumah harus dikosongkan segala macam, itu bukan dialog. Yang dialog itu kan kita mencari solusi. Ada pertemuan, seperti Pak bilang tadi ada pertemuan dengan warga segala macam, itu kita nggak pernah lakukan, Pak. Nah ini yang sebetulnya Bapak kalau ada berkeinginan, warga kami pun juga berkeinginan. Bahkan kalau bisa di situ, kami pernah mengajukan juga dulu ke Pak Wali Kota, bahwasanya tolong kami dimediasikan. Kita nggak mau juga untuk mengotot-ngotot gimananya kami gitu loh. Tapi kita cari ada solusi yang terbaik. Karena menempati tanah di sana itu bukan sekonyong-nyong datang. Tahun 83 orang tua kita datang ke sana, kemudian ada permasalahan yang lelang segala macam, kita nggak tahu kok bisa taspen gitu loh. Nah ini kan kita harus duduk barengin, jadi kita bisa cari solusinya apa yang terbaik. Tidak seperti kayak kemarin Pak Tris, diusir begitu aja, dikerahkan, kami kakek-kakek, nenek-nenek, nggak ada upaya gitu loh. Kemudian sudahlah disuruh kosong, dihancurkan, datang Delco. Kemana kami harus minta keadilan gitu loh. Pak Denny, lalu manusia yang tinggal di sana gitu loh. Pak Denny, lalu harapan Bapak seperti apa Pak? Karena saya juga tadi sempat bertanya, apakah memang Bapak punya bukti, misalnya bukti akta jual beli atau seperti apa Bapak? Kalau untuk bukti jual beli cash pada developer kami yang lama ada Bu. Kemudian untuk kami bayar DP dari yang untuk maju kerja itu ada semua. Kemudian kami bayar lunas yang tanah kelebihan yang tinggal di HOK itu ada semua. Nah ini seharusnya kan juga menjadi pertimbangkan. Dengan kondisi seperti ini, nggak harus ada usir-mengusir, cari solusi, kita ketemu gitu loh. Jadi tidak seperti kayak kemarin, dizolimi gitu loh. Baik Pak Denny dan juga Pak Kus, kita harapkan memang polemik ini bisa segera berakhir karena ada solusi juga untuk kedua belah pihak. Terima kasih sekali lagi Pak Kus Priyanto, kuasa hukum PT Taman Puri Indah, dan juga Pak Denny Sas, Ketua RT 07. Selamat beraktivitas kembali, terima kasih.